Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan membahas wawancara PPS Pemilu 2024. Berikut akan saya berikan contoh dan kisi-kisinya. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, apa visi Anda jika terpilih menjadi panitia pemungutan suara atau PPS pada Pemilu 2024? Contoh jawabannya, menjadi anggota PPS, penyelenggara pemilu serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas. Lanjut pada pertanyaan yang kedua. Apa misi Anda jika terpilih menjadi panitia pemungutan suara atau PPS pada pemilu 2024? Jawabannya adalah 1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman kepada undang-undang dan kode etik penyelenggara pemilu. Kedua, menyusun peraturan di bidang pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu serentak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemilu serentak. Pertanyaan yang ketiga, kontribusi apa yang bisa kamu berikan untuk posisi ini? Contoh jawabannya, berdedikasi penuh dan loyal pada tugas ini, serta berkomitmen untuk menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan yang keempat, kenapa kami harus memilih Anda untuk posisi PPS Pemilu 2024 ini? Nah, kalian bisa menjawab, ini contoh jawabannya. Yang pertama, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Jadi, sampaikan kelebihan Anda tanpa menjatuhkan kekurangan dari orang lain. Yang kedua, jelaskan bagaimana Anda akan memberikan manfaat pada posisi PPS ini. Yang ketiga, berikan contoh pengalaman pemilu atau organisasi yang pernah dijalani sebelumnya. Yang keempat, tunjukkan antusias Anda untuk bekerja di posisi tersebut. Pertanyaan yang kelima, apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024? Contoh jawabannya, saya akan melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan aturan PKPU pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lanjut pada pertanyaan yang keenam, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama penting antara tugas PPS dan tugas domestik lain? Contoh jawabannya, saya akan lebih mengutamakan tugas PPS karena saya sadar akan kewajiban untuk melaksanakan tugas demi kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Pertanyaan yang ketujuh, apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu di luar jam kerja seperti ada rapat KPU dan PPK juga PPS saat bersamaan? Contoh jawabannya, saya siap dibutuhkan kapan saja dan juga siap bekerja sama demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pemilu 2024. Pertanyaan yang kedelapan, apa tujuan dan motivasi Anda jika terpilih menjadi panitia pemungutan suara PPS pada pemilu 2024? Contoh jawabannya, tujuan atau motivasi saya untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu menyukseskan jalannya pemilihan umum di desa titik-titik tempat Anda tinggal. Yang kedua, membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pertanyaan yang kesembilan, apa yang Anda ketahui tentang posisi PPS? Contoh jawabannya, menurut apa yang sudah saya pelajari, PPS merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2, maka kedudukan PPS berada di kelurahan atau desa. Sebetulnya jawaban ini cukup sampai di tingkat kelurahan atau desa tanpa perlu menyebutkan nomor 8 tahun 2022 pasal 14 ayat 2. Namun jika Anda ingin lebih mendetail, bisa ini juga dihafalkan untuk memperkuat jawaban Anda. Pertanyaan yang ke-10 atau pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan yang paling penting, yaitu Anda akan diminta atau diberikan pertanyaan mengenai wawasan tentang wilayah tempat Anda tinggal. Yang pertama, siapa kepala desa dan strukturnya,
Nah, kenapa ditanyakan ini? Untuk membantu Anda ketika mengalami kesulitan dalam pelaksanaan PPS. Kan bagaimana Anda melakukan PPS jika Anda tidak kenal dengan kepala desanya? Yang kedua, siapa tokoh masyarakat? Contohnya ustadz, kiai, kepala dusun, dan lain-lain. Yang ketiga, berapa jumlah dusun di daerah Anda? Nah, ini tujuannya untuk mengetahui seberapa pahamkah Anda tentang wilayah yang akan Anda tempati sebagai panitia pemungutan suara. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Jika boleh, kalian bisa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.